Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aminku Channel, video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang materi statistika untuk materi pelajaran matematika di kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Menyajikan data itu ada dua macam, bentuk tabel dan bentuk diagram. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel di dalam statistik itu biasa disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Di sini ada dua jenis data yang bisa dibuat dalam bentuk tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan data berkelompok. Tunggal di sini diartikan bahwa masing-masing nilai itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi ini diartikan yang nilainya 4 ada 3 orang, nilai 5 4 orang, dan seterusnya. Sedangkan pada yang berkelompok, ini datanya udah dikelompokkan. Yang nilai 41 sampai 50 1 orang, 51 sampai 60 6 orang, dan seterusnya. Nah, disinilah ini yang dimaksud dengan berkelompok. Nah, bagaimana cara membuat tabel? Itu ada langkah-langkah, ada aturan. Yang pertama yaitu menentukan jangkauan atau ring atau rentang. Jangkauan ini didapat dari selisih antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah, atau data tertinggi dikurangi data yang paling rendah. Kemudian menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini diatur dengan perhitungan K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Dan yang ketiga, menentukan interval atau panjang kelas. Panjang kelas ini bisa dihitung. Panjang kelas itu I, jadi R ring dibagi dengan banyaknya kelas. Dan yang terakhir, menentukan batas bawah kelas yang pertama atau biasa disebut dengan starting point. Ini caranya. Bisa diambil dari data yang terkecil atau di bawah data yang terkecil. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pembuatan tabel berikut. Misalnya ada sekelompok nilai hasil ulangan matematika. Ini akan dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini ada 40 nilai dari 40 siswa. Ini nilainya. Kita ikuti sesuai langkah-langkah di atas tadi. Menentukan ring atau jangkauan, yaitu dengan data tertinggi. Data tertingginya 95 di sini. Kemudian data yang terendahnya. Data yang terendah di sini ada 35. Sehingga jangkauan atau ring itu adalah 95 dikurang 35 atau 60. Nah, R-nya ini 60. Dan yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi dihitung dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N banyaknya data. Jadi 1 ditambah 3,3 kali log 40, tadi banyaknya siswa ada 40. Log 40 ini nilainya 1,602099 kali 3,3.
Nah, hasilnya ditambah dengan 1. Didapat 6,2867 dan seterusnya. Atau 6,29. Banyaknya kelas itu harus merupakan bilangan bulat, maka 6,29 ini bisa dibulatkan, boleh dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Jadi ini bisa jadi 6, bisa jadi 7. Nah, kita ambil, kita bulatkan jadi 7. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang interval kelas. Interval kelas tadi I R dibagi K, R nya tadi 60 dibagi 7, jadi 8,57. Ini juga harus dibulatkan, panjang atau interval kelas harus bulat. Ini bisa menjadi 8 atau jadi 9. Nah, kita buat bulatkan ke atas. Yang keempat, menentukan starting point atau titik awal. Ini diambil dari nilai yang terendah tadi 35, atau diambil nilai pertamanya sebelum atau kurang dari 35. Boleh 34, 33 dan seterusnya. Nah, itu data yang sudah didapat hasil perhitungan. Kemudian kita bisa menentukan, kita coba buat tabelnya. Di sini ada 3 macam. Tadi nilai yang paling rendah itu 35. Kita buat variasi tabel dengan mengambil beberapa contoh. Misalnya kalau starting point-nya diambil 33 dengan banyaknya kelas 7 dan panjang kelasnya 9. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Ini adalah starting point 33, banyaknya kelas 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang kelas ini adalah panjang dari 33 sampai 41. Nilai yang masuk antara 33 sampai 41 yaitu 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41. Ada sebanyak 9 nilai, maka itulah panjang kelasnya. Di sini juga antara 42 sampai 50 ada 9 nilai. Kemudian untuk yang kedua kita buat artinya di sini nilai yang terendah tadi 35 bisa masuk di kelas ini. Kemudian nilai yang tertinggi 95 masuk di kelas yang terakhir. Kemudian kalau diambil mulainya 34, maka bentuknya seperti ini, sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak kelas 7, jadi 34 sampai 42, panjang kelasnya 9. Atau mulai dari 35. Ini nilai yang paling rendah 35 sampai yang terakhir 97. Jadi dibuat kelas-kelas seperti ini. Tujuannya adalah semua nilai bisa masuk di tiap-tiap kelasnya. Kalau misalnya di sini diambil mulainya 32, maka terakhirnya 94. Maka nilai 95 tidak punya kelas. Demikian juga kalau dimulainya dari 36 sampai 98 yang terakhir, maka di sini nilai 35 juga tidak bisa masuk. Jadi ini 3 tabel yang bisa yang terpenuhi untuk banyak kelas 7 dan panjangnya 9. Dari 3 ini bisa kita ambil, bisa yang 33, 34 atau 35. Nah, di sini kita pilih yang 34. Ya, ini pembuatan tabel. Kemudian untuk mengisi datanya, ini tabelnya tadi udah tinggi.
Kemudian 57 masuk di kelas 52 sampai ini. Kemudian 49 masuk di kelas ini. 70 masuk di sini. 40 masuk di kelas yang pertama dan seterusnya. 45, 95 dan seterusnya. Nah, jadi ini hitung, ini ada 6, 8, 4, 4 dan seterusnya. Jumlah semuanya ada 40. Ya, ini untuk memasukkan datanya, sehingga tabel yang didapat adalah ini dia. Nah, ini nilainya berkelompok, ini datanya. Ya, itu untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi. Ya, dalam tabel distribusi frekuensi ada beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama, kelas interval. Kelas interval, kelompok-kelompok kelas. Jadi di sini kelompok kelasnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang tadi dihitung dengan K, banyaknya kelas, atau disebut dengan kelas interval. Nah, ini kelas pertama, kelas kedua, dan seterusnya. Kemudian batas kelas. Jadi masing-masing ini dari 34 sampai 42 batas kelasnya adalah batas kelas bawah dan batas kelas atas. Untuk yang kelas contohnya 34 sampai 42 ya, ini 34 batas bawah, 42 batas atas. Juga ini 43 sampai 51 ini batas bawah, ini batas atas. Kemudian tepi kelas, ya, kita contohkan kelas 34 sampai 42, tepi kelasnya adalah 33,5, tepi atasnya 42,5. Jadi di sini turun setengah, ini atasnya tambah setengah, atau pertengahan antara 42 dengan 43. Kelas yang kedua, di sini jadi batas bawahnya antara 42 sampai 43, batas atasnya 51 sampai 52. Dan panjang tadi udah dihitung I, jadi panjang dari 34 sampai 42 ini ada 9 nilai yang bisa masuk di kelas ini, yaitu nilai 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ada 9 ini. Dan masing-masing kelas ini panjangnya harus sama. Dan ada yang namanya titik tengah atau nilai tengah, yaitu nilai atau data yang posisinya berada di tengah-tengah di setiap interval atau di setiap kelas. Jadi 34 sampai 42 itu nilai yang berada di tengah adalah 38. 43 sampai 51 nilai yang ada di tengah 47 dan seterusnya. Ya, demikian untuk pembuatan tabel. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram itu bermacam-macam, ada namanya diagram gambar. Ya, kita sepintas saja contohnya seperti ini. Ini datanya, data hasil penjualan flash disk misalnya. Kalau dibuat dalam bentuk diagram gambar, nah, sesuai dengan namanya, menggunakan lambang-lambang. Kemudian diagram batang. Ya, ini dari tabel
dibuat dalam bentuk diagram batangnya seperti ini. Yang ketiga, diagram garis. Ya, ini berupa garis. Dan yang keempat, diagram lingkaran. Ini diagram. Ini merupakan perhitungan. Diagram lingkaran ini dalam bentuk lingkaran. Lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan juring. Sehingga harus ditentukan besar sudut. Kalau jumlah hasil penjualan 70, jumlah totalnya 240, maka besarnya sudut juringnya 70 dibagi 240 kali 360, 305. Jadi untuk yang merek Fuji ini dibuat dalam besaran sudut 105 derajat. Untuk 3M 30 dibagi 240 dan seterusnya. Jadi total semua ada 360 derajat. Kita buat persentase. Jadi sama, kalau sudut lingkaran 360, persentase kali 100%. Ya, jadi data ini yang untuk menentukan besaran sudut, ini untuk biasanya di diagram lingkaran yang dituliskan, yang dicantumkan adalah persentase. Dalam bentuk gambar diagramnya seperti ini. Ya. Jadi tadi ada Fuji, 3M, Toshiba, Verbatim, atau dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini juga. Ya, ini bentuk diagram lingkaran dengan menggunakan perhitungan. Ya, demikian ya untuk pembahasan mengenai tabel distribusi frekuensi dan diagram. Ya, selamat belajar. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua.